Shalom, perkenalkan nama saya Elsa Natalia Nasa, NIM 101-2022-0031, kelas A. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang periodisasi sejarah gereja kuno sampai sejarah gereja abad pertengahan. Yang pertama, saya menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja kuno. Dalam periodisasi sejarah gereja kuno, gereja mulai timbul dan berkembang dari kelompok kecil yang menjadi kuasa yang menentukan pada segala bidang kehidupan seperti terjadi di Eropa Barat. Ciri-ciri berikut menentukan zaman gereja kuno. Pertama-tama dapat dikatakan bahwa dalam periodisasi ini diletakkan dasar organisasi, tata ibadah, liturgi, dan ajaran gereja. Pada waktu itu ia telah digumuli semua soal etika mengenai tata gereja, termasuk jabatan-jabatan, liturgi, dan ajaran gereja. Pada waktu itu telah digumuli semua hakika mengenai tata gereja, termasuk jabatan-jabatan liturgi dan pokok ajaran, khususnya Trinitas dan Kristologia. Apa yang diperkembangkan pada ketiga bidang ini merupakan titik tolak untuk perkembangan selanjutnya yang tidak dapat dimengerti terlepas dari apa yang dirumuskan oleh gereja kuno. Sejarah geografis gereja dalam periode ini pada umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah. Dari Palestina di Timur Tengah, gereja disebarkan ke Asia Kecil, Syria, Yunani, Italia, sampai ke ujung-ujung Kekaisaran Romawi, bahkan di luar batasnya. Sesudah gereja muncul di tengah-tengah dunia Helenis, gereja mulai bentuk organisasi, liturgi teologia, walaupun seringkali terancam oleh dunia sekitarnya. Bentuk organisasi atau tata gereja diperkembangkan gereja berdasarkan organisasi yang terdapat di rumah-rumah ibadah Yunani ataupun di masyarakat. Rumah-rumah ibadah Yahudi dipimpin oleh majelis orang-orang tua dalam bahasa Yunani, presbiteros bahasa Indonesia, tua-tua atau penatua. Perhimpunan-perhimpunan di masyarakat Helenis dipimpin oleh pengawas atau penilik dalam bahasa Yunani, yang dibantu oleh beberapa orang pembantu atau pelayan dalam bahasa Yunani, diakonos, diaken. Tata gereja yang menjadi hasil perkembangan ini yang diterima di seluruh gereja adalah tata gereja episkopal, dibedakan menjadi 3 jabatan, yakni yang pertama uskup atau episkopos, yang kedua presbiteros dan diakonos, yang merupakan suatu susunan tingkatan pangkat. Uskup dianggap lebih tinggi dari presbiteros. Tugas seorang episkopos adalah mengatur kehidupan jemaat, memimpin ibadah dan melayani sakramen-sakramen. Dalam ibadah mereka melayankan khususnya dengan pemberitaan firman Tuhan dan pada meja perjamuan kudus. Di samping itu mereka memberikan diakonia, pelayanan kepada orang sakit dan miskin. Sebelum tahun 313, gereja diberi kebebasan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi. Gereja selalu diancam oleh penghambatan-penghambatan yang sewaktu-waktu terjadi. Alasan adalah bahwa kelakuan orang Kristen berbeda dari gaya hidup biasa. Mereka pula menolak untuk mempersembahkan kepada dewa-dewi, antara lain kepada dewa perlindung, sehingga mereka dicurigai sebagai musuh. Selama zaman abad pertengahan, gereja di Eropa Barat memainkan peranan yang menentukan di seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini mulai ketika kuasa Kekaisaran Romawi hilang sebagai kuasa yang mempersatukan Eropa, dan situasi ini dapat berlangsung terus sampai akhir abad pertengahan. Waktu kekuatan-kekuatan politik seperti negara-negara nasional
mulai menuntut haknya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pada waktu yang sama juga, pada akhir abad pertengahan, orang-orang Eropa mulai melampaui batas daerah mereka dan keluar ke seluruh dunia. Pada tahun 1492, Columbus menemukan Amerika. Gereja tidak lagi terbatas pada Eropa Timur Tengah seperti dahulu. Sekaligus kesatuan gereja barat yang dapat dipertahankan selama abad pertengahan menjadi hilang karena reformasi Martin Luther pada tahun 1517. Periode abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi 3. Titik balik yang pertama dialami oleh gereja pada tahun 910 ketika terjadi reformasi kebiraan di Cluny yang memberi dorongan dan semangat baru kepada seluruh gereja. Sekitar tahun 1300 kemudian menjadi jelas bahwa kuasa gereja pada bidang politik mulai berkurang dan diancam oleh usaha-usaha negara untuk mengatur bidang ini sendiri.